mereka tuh yang udah jadi dewasa atau mereka tuh lagi ada di angan-angan gimana sih rasanya kalau jadi orang dewasa yang udah dewasa gitu. Hai, you watching Live in a Fly channel. Hai guys, aku Ani. Hari ini aku mau reaction TWS guys. Jadi tanggal 21 April, hari Senin ini, TWS baru aja ngerilis their third mini albumnya mereka yang bertajuk Try With Us. Jadi ini tuh kayak trilogi dari 2 album sebelumnya gitu guys. Jadi hari ini juga, tadi tuh ya, TWS ngadain showcase juga. Tapi aku tuh belum nonton juga sih showcase-nya. Dan MV-nya juga aku belum nonton. Jadi ini first time banget aku nonton MV-nya TWS yang berjudul Countdown atau Maendala Twininggon Mochiciana. Ini emang ngingetin aku sama TXT gak sih? Kayak judul lagunya itu panjang-panjang banget. Kayak yang pertama itu, kalau kita ngomongin TWS tuh gak mungkin ya kalau nggak ngomongin Jat menamu plot twist. Dan itu emang benar boom banget. Mereka tuh debut lagu debut dengan Winter banyak gak sih? Plot twist ini rilis tuh benar-benar boom banget. Dan kalau ngomongin tentang TWS ini, benar-benar konsepnya tuh fresh banget kan, anak muda yang fresh. Ini emang rata-rata banyak sih untuk membernya tuh emang masih pada muda-muda gitu kan ya. Jadi cocok banget untuk mereka tuh bikin konsep TWS-nya ini adalah young, wild and free. Nggak sih, ini young banget, ini benar-benar anak muda banget, kayak khas-khas anak sekolah gitu kan. Yang plot twist juga anak sekolah kan untuk tema MV-nya gitu. Jadi menurut aku untuk lagu-lagunya TWS ini, walaupun B-side-nya juga itu auranya tuh emang anak muda banget, youth banget. Terus ini emang beneran angin segar banget ya untuk lagu-lagu K-pop gitu. Sebenarnya kalau ngomongin ini lagi ya, orang-orang pada bilang gen sekarang tuh lagu-lagunya berisik-berisik, lagunya dibilang yang terlalu hard gitu. Padahal enggak juga kok. Padahal enggak gitu loh. Contohnya ini misal TWS, terus The Wind, itu lagunya benar-benar soft banget, anak muda banget, ceria gitu. Terus waktu kalau mereka rilis untuk TWS atau The Wind ini rilis juga, dibilangnya mereka terlalu anak-anak, nggak cocok sama kita pendengar yang udah dewasa misalnya gitu. Emang serba salah nggak sih? Maksudnya banyak yang komentar kayak gitu kan. Terus menurut aku ini, aku sih emang nggak jadi K-popers itu dari awal ya, nggak bener-bener dari gen 1 nggak dong. Aku tuh ada di gen 4, termasuknya aku udah di gen 4. Tapi aku untuk gen 3 itu banyak banget tahu gitu loh, untuk grup-grup dari gen 3. Aku jadi K-popers tuh juga 2017. Jadi beneran baru ya, bisa dibilang baru. Untuk yang awal-awal kayak Suju, Soneside, lagu-lagunya itu Big Bang, lagunya 21 itu tahu sih. Cuma kan bukan di era aku ya, bukan di era aku. Jadi ya sekedar tahu aja gitu loh. Dan tahu-taunya lagi ya sekarang setelah jadi K-popers. Dan menurut aku juga kalau dibilang musik-musiknya K-pop sekarang itu musik-musiknya grup sekarang itu gen 4, termasuknya gen 4 dan sampai sekarang gini gen 5 ya, itu nggak kayak K-pop. Adalah itu banyak kan K-popers lama nggak sih yang bilang kayak gitu, karena aku mungkin nggak di eranya, aku nggak bisa feel it gitu ya, aku nggak bisa ngerasain apa yang mereka rasain gitu loh. Jadi tapi menurut aku untuk musik K-pop itu sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Musik K-pop tuh seperti apa sih? Karena yang aku tahu ya, kalau kalian itu ada debut di Korea, di Korea, otomatis kalian jadi grup K-pop gitu loh. Udah otomatis grup K-pop. Jadi untuk musiknya seperti apa aja ya tergantung grupnya nggak sih? Kayak misal kita contoh Stray Kids aja nih. Stray Kids itu benar-benar grup yang mengusung gitu, kayak bukan mengusung ya, lebih ke mereka udah pernah nyoba genre banyak banget, sebanyak itu. Jadi kalau ngedengerin musiknya Stray Kids itu benar-benar kayak banget gitu loh, misal gitu. Terus banyak lah untuk grup-grup lain juga yang nyoba untuk genre-genre yang berbeda gitu. Sekarang menurut aku jadi K-pop ini bisa dikatakan sangat lebih universal gitu, lebih banyak genrenya gitu. Jadi pendengarnya, mereka positifnya adalah pendengarnya itu jadi lebih banyak. Kan banyak juga orang yang suka hip hop misal,
atau yang ini yang simple aja ya, simply ya, nggak cuma pop aja, misal kayak K-pop pop aja misal, enggak ya. Jadi ada yang suka hip hop, jadi ada grup yang literally temanya tuh hip hop banget, atau misal grup yang temanya Y2K gitu, ada misal, dan temanya yang hot, misal ini kayak Tuas. Jadi menurut aku universal nggak sih? Kalau misalnya nih kalian sukanya itu kangen deh sama K-pop era lama gitu misalnya, ya tinggal dengerin lagu lamanya nggak sih? Kayak masalahnya nih ya, kalau pingin bringing back ke era zaman dulu ya nggak bisa, karena waktu emang bisa diulang kan, enggak, the show must go on. Jadi misalnya kalau kalian nggak suka sama lagu-lagu debutan sekarang ya nggak apa-apa juga gitu, nggak apa-apa dengerinnya lagu-lagu yang lama, tapi please banget jangan ngedrag grup-grup yang baru gitu, karena mereka ya berjuang sama aja berjuang gitu loh, mereka tuh mengikuti zaman juga. Lagian juga untuk grup-grup sekarang itu literally yang debut tuh muda-muda banget kan, jadi ya musiknya ya akan mengikuti gitu loh dengan perkembangan zaman dan segalanya. Oke, ini jadi ngelantur panjang banget mukodimahnya. Udah, kita langsung aja nonton anak-anak gemes ini, Tuas with Countdown. 거칠어진 숨이 자꾸 뛰는 심장이 하고 싶은 걸 따라가자 외치는 거야 더 이상 Ih, bagus, intronya bagus banget. 날 준비하고서 Oh, 어른이 되면 what do you think? 어떨 것 같아? Like adult? Aduh, cakep banget sihnya, Masya Allah. 이제 1, 2, 3 countdown Bagus lagunya. 모든 가능할 것 같은 Ay, 막내. 날이잖아 오늘이 마치 달라라서 점이야 헤드폰 끼고 아무 노래 play 하필 날씨마저 그루비해 하늘 위로 손을 하이파이브 기나긴 기다림이 늘 지루해서 넌내 이제 Yeah 내가 뜨고 있잖아 You don't wanna change us 그것마저도 Try with us. 색담은 우리 둘다 거칠어진 숨이 자꾸 Ini lagunya bagus. 하고 싶은 걸 따라가자 Bassnya enak banget ini. Sim bass gitu musiknya. 내게 싫은 날 준비하고서 now 1, 2, 3 Countdown. 기각해 메시지 위로 fresh 시간 가는 거 모른 채 밤을 새 누구도 장담 못해 맘가는 대로는 잘라 let's get it right 전 일에 그 눈살 따위 쏟아진 비에도 waves walk straight no diggity 왠지 그 행운이 내 편인 듯해 기나긴 기다림 끝늘 지루하던 나를 kickstart Yeah 내 유튜브 Oh, 뜨고 pada 있잖아 jalan-jalan. You don't wanna change us 그것마저도 날 좋아 Anjir. 우리 둘다 거칠어진 Sorry. 자꾸 뛰는 심장이 하고 싶은 걸 따라가자 외치는 거야 Ih, bagus lagunya, asli ini bagus banget lagunya. 내게 싫은 날 준비하고서 1, 2, 3 countdown. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 이제서야 나 알게 됐어 맘이 외치는 1, 2, 3 Countdown. Is it done? 진짜 재밌을 것 같아. 이제 1, 2, 3 Wow, izin 재밌어요. Katanya Sinyu, ini kayaknya bakal menyenangkan deh. Garit, aku tahu ini tentang apa. Kayaknya ini selesai nggak sih dari triloginya? Ini the final. Karena mereka di sini ceritanya udah jadi adult gitu loh.
Ini lagunya hits banget ya. Dan menurut aku ini ceritanya tentang mereka tuh yang udah jadi dewasa, atau mereka tuh lagi ada di angan-angan gimana sih rasanya kalau jadi orang dewasa yang udah dewasa gitu. Karena di sini literally mereka tuh bilang bakal bisa ngikutin apa yang mereka mau. Dengan kata hati mereka tuh, mereka bisa melakukan anything they want to do gitu, karena udah dewasa kan. Mereka tuh nggak perlu kayak yang minta izin orang tua, maksudnya dalam artian bebas gitu loh, kan udah dapat surat legal. Intinya mereka kalau udah legal tuh bakal bebas banget mau pergi kemanapun, jalan-jalan kemanapun. Ini ceritanya tentang itu sih, karena di sini juga udah literally mereka nggak ada yang pakai seragam lagi kan. Jadi beneran ini tuh lagi merepresentasikan kalau jadi adult tuh gimana, tapi masih baru adult awal ya, jadi ya baru yang seneng-seneng aja, yang happy-happy aja. Di sini digambarkan kayak baru lulus sekolah gitu, high school, terus mereka merayakan their 20s. Ceritanya di sini walaupun Kyungmin belum ya, si Kyungmin belum 20s ya, dia 2007. So, jadi di Korea dia belum, walaupun yang 2006 harusnya belum sih, tapi kalau umur Korea udah 20 tahun kan. Terus kayak di sini tuh diceritain first drivingnya mereka, terus traveling sama teman-teman, kayak first experience gitu, bisa traveling sama teman-teman, first experience drivingnya mereka. Mereka driving gak sih di situ? Naik kereta, kayak seru banget. Emang diceritain kayak sebebas itu ya kalau udah dewasa ya. Dan di lagu Countdown ini bisa diambil pelajaran, jangan menyangkal ataupun berhenti untuk mencari pengalaman, karena itu semua adalah fondasi untuk bisa menjadi, kita tuh tumbuh gitu loh, tumbuh menjadi dewasa gitu lah. Di lagu Countdown ini bagus, ini lagunya tuh simple, kayak dibalut dengan mereka yang sangat youth ini tuh cakep sih. Terus MV-nya juga cakep banget. Perjalanannya mereka kayak seru-seruannya tuh kerasa banget di aku. Bagus sih. Agak sedikit ngomongin albumnya Twas yang Try With Us ini. Di sini itu ada berapa? Ada 6 tracklist. Yang pertama Lucky to Love, yang kedua title tracknya Countdown, yang ketiga Random Play, yang keempat Freestyle, yang kelima Now Playing, yang keenam Go Back. Aku belum ngedengerin sih. Ini juga baru pertama juga ngedengerin yang Countdown ini. Langsung banget aku reaction di hari Senin juga. Aku mau ngedengerin soalnya lagi yang Countdown bagus banget, please deh. Ini tuh pasti win, pasti. Aku yakin banget ini pasti win. Ini bassnya enak banget, drumnya gitu kayak bung-bung-bungnya enak banget. Ini aku belum tahu juga sih B-side mana yang bakal ditampilin. Cuma ini tadi aku lihat ada Lucky to Be Loved ini ditampilin juga di comeback show-nya mereka, di showcase-nya mereka. Menarik banget ini Twas. Aduh, aku nantikan banget sih promosinya ini. Besok tuh harus langsung promosi nggak sih in the show? Langsung the show ada nggak kira-kira? Pasti ada sih, mungkin ada ya. Kadang soalnya kalau the show tuh suka jadwalnya terserah deh, kadang ada kadang enggak gitu. Pokoknya aku suka banget sama Twas, dan mohon banget sama kalian untuk dukung terus Twas guys. So thanks for watching my video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you.